Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah rahimakumullah, saya izin dulu mari kita meneruskan dan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu bapak dan sekalian, kita pada tahap yang membicarakan tentang syarat kemubahan di dalam sesuatu yang halal, khususnya menyangkut dua hal: satu, mencari rezeki; dua, menerima bantuan; dan yang ketiga, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kita dalam hal pengabdian kita. Orang yang menjaga kehalalan dan kita hati-hati terhadap kemubahan dalam sebuah mencari rezeki tadi, pada dasarnya akan menjadikan seseorang itu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Dalam satu hadisnya yang kemarin atau tadi siang kita sebutkan, orang yang mencari rezeki karena rezekinya yang halal, meskipun itu awalnya mubah, tetapi rezeki yang halalnya itu untuk menjaga diri dari meminta-minta, dan dia juga wasa'ya ala iyalih, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai kepala keluarga, maka Rasulullah bersabda, ja'a yaumil qiyamah wa wajhul kal qamari lailatul badr. Orang yang mencari rezeki dibagi yang halal, menghindari yang mubah saja, tapi memang memiliki urusan yang halal, maka beliau akan hadir di saat akhirat itu kal qamar, seperti rembulan Lailatul Badr di tengah-tengah Lailatul Badr Purnama Siti di tanggal 15 itu mencorong bahwa ini orangnya baik, orangnya bekerja dan menghindari meminta-minta itu. Tapi meminta itu, diberi itu boleh. Nah, itu mubah, menerima. Tapi diberi yang bagaimana? Nah, karena itu disebutkan bahwa untuk kemubahan mencari rezeki, menerima imbalan rezeki dan sebagainya itu ada dua syarat, yaitu ahaduhumal hal, situasi apa seseorang itu menerima bantuan atau mencari pekerjaan, dan yang kedua adalah al-qasdu atau niatnya. Innama a'malu binniyah, menerimanya itu, mencari rezeki itu apa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darain, amin ya rabbal alamin. Fal halu yajibu an yakuna fi hali udhr. Adapun syarat yang menentukan kondisi seseorang boleh menerima bantuan atau menerima bantuan dan itu adalah mubah, dan tahu bahwa harta yang akan diberikan kepada kita itu adalah yang halal, atau minimal tidak tahu dan tidak mungkin meneliti apakah hartanya itu halal atau haram, maka ini harus dilihat dan memenuhi syarat halil udhr, situasi kondisi yang udhr. Kalau tidak udhr, tidak boleh menerima sesuatu yang tanda petik tidak diyakini, itu nggak boleh. Nah, ini syarat pertama itu adalah udhr. Mahwa wawa bihaisu illam ya'khudahu tukhad nafsuhu.
yaitu sekiranya tidak mengambil perkara mubah maka akan tersiksa jiwanya itu. Contohnya kita lagi astagfirullahaladzim, mohon maaf bahasa Betawian ya, bokek lah, bokek banget. Anak minta makan, keluarga harus dinafkahi, tidak punya. Kemudian ada teman untuk memberi, tapi temennya itu dianggap orang baik. Berbeda kalau yang akan memberikan itu orang tidak baik, artinya diyakini hartanya itu semua dari syubhat, dari yang haram. Maka keudzuran itu bisa mendorong hal kondisi yang dia itu bisa menerima bantuan. Kalau tidak, anaknya tidak nafkahi, kehidupan sehari-harinya juga kurang. Nah, wa tafsiru ayyakuna halu illam yukhad dzalikal mubah. Penjelasan hal ini adalah bahwa keadaan kondisinya itu mengambil yang mubah. Itu boleh menerima dalam keadaan terpepet, udzur, halin situasinya, kita lagi tidak bekerja, anak perlu dinafkahi, kalau ada orang memberi itu boleh diterima. Yang jelas tidak dari yang haram, atau paling tidak diyakini itu haram. Artinya hanya meyakini orang itu baik-baik. Maka dengan demikian yang qati'u bisababi anfardin au sunnatin au naflin, maka ia akan terputus dengan segala hal, mengerjakan fardu, ya sholatnya terganggu, ya, kemudian tidak bisa sunnah, wa naflin, dan juga perbuatan-perbuatan tambahan sunnah itu kalau kita tidak sedang dalam menerima bantuan itu. Tapi yang bagus seperti tadi, suka memberi, bekerja yang halal, ja'a yaumul qiyamah wa wajhul qamari lailatul qadar, itu yang terbaik. Ya. Maka dengan demikian fa yakunu dzalika afdhalu min tarkil mubah, maka adanya hal demikian, artinya mengambil yang mubah tadi lebih utama daripada meninggalkan perkara mubah. Karena apa? Di ujungnya adalah ibadah. Di ujungnya adalah menjalankan ibadah sunnah. Di ujungnya adalah melakukan taat kepada Allah. Kalau tidak gitu, ya gimana badannya nggak bisa berdiri, tidak ada asupan yang masuk, nggak bisa beribadah. Nah, dalam posisi seperti itu mengambil yang mubah, ya itu lebih utama daripada meninggalkan yang mubah. Ya. Fa in tarqa mubahid dunya fadilah. Karena sesungguhnya meninggalkan perkara mubah dunia itu adalah keutamaan. Karena tadi kan, ya tidak punya, kemudian diberi. Nah, pada seperti itu, faida kanal hal kadzalika fawa halul udzur. Apabila kondisi orang seperti demikian, maka ini sudah mendapatkan posisi yang disebut dengan dispensasi atau udzur. Rukhsahnya itu di situ. Jadi ini pengertian dari syarat pertama, orang mengambil mubah itu harus memenuhi namanya halin, kondisinya. Wasani, yang kedua, al-qasdu, yaitu mempunyai maksud. Fa wa ayyaqsida bihil uddati wal isti'alati ala ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengambil kemubahan di dalam mencari rezeki. Rezeki itu boleh diambil lebih dari yang sepantasnya. Artinya kita kaya boleh, kita lebih mencari rezeki itu boleh, tapi asal tidak tiga, sombong, riya, dan yang kedua itu membanding-bandingkan. Ya, lagu aja ya, dibanding-banding itu ya. Sehingga dengan demikian Bapak sekalian, itu yang nggak boleh. Kalau kaya boleh dibagi lebih bagus. Nah itu ya Bapak sekalian. Nah, dengan demikian maka yang penting maksud menerima bantuan, bantuan itu adalah untuk ibadah pada Allah. Mubahnya kita mencari rezeki dan orang yang kaya bagus asal untuk ibadah lillahi ta'ala subhanallah.
Jadi mulai paham ya Bapak sekalian. Jadi orang Islam itu tidak dilarang untuk orang kaya menjadi kaya, tapi untuk kepentingan umat. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup adalah berbagi. Nah, dengan demikian bahwa ayat Quran biqalbi, dan orang seperti ini hatinya selalu selalu menuturkan annahu laula ma fihi minat tawassuli ila ibadah subhanahu wa ta'ala lama akhadtu dzalik. Jadi jika tidak ada sesuatu dalam perkara mubah, artinya tadi saya tidak bisa membantu orang karena saya kaya, saya menerima bantuan, kalau tidak menerima saya tidak bisa beribadah, maka dengan demikian itu adalah perkara yang baik. Lama akhadtu dzalik, pastilah aku tidak mengambil perkara itu kalau tidak tujuannya ibadah. Kadang-kala sono terima, sini terima, tidak jelas dari mananya, siapa orangnya, jelas ini bagian dari sesuatu yang salah. Bapak Ibu sekalian, misalkan ini ada bantuan, ya, Bapak terima kira-kira 10 juta, nanti dipotong 5 juta, tapi tanda tangannya 5 juta. Ini jelas orangnya yang diberikan kepada kita ini adalah ya subhat minimal, dan itu tidak boleh. Dan ini kan begitu banyak sekarang itu, potong sana, potong sini, ya, tanda tangan ini ada BLT, ya, ada PKH, tanda tangannya dengan yang diterima berbeda, itu semua haram, itu subhat. Ya. Tapi yang jelas tidak diyakini pemberinya itu adalah orang baik. Ini sebaiknya tidak diterima orang seperti ini. Tapi sekarang jarang ya orang membutuhkan uang segitu ya. Itu. Oke, jadi hati-hati dalam hal menerima. Saya lanjutkan, fahada dzikrul hujjah falamma khasala dzikrul hujjah fi halil udhur, maka dengan demikian penuturan hati yang niatnya ibadah tadi harus memiliki hujjah, argumentasi menerima itu apa. Maka tatkala berhasil menuturkan falamma khasala dzikrul hujjah, setelah kita yakin, wah saya harus menerima ini, wah saya harus kaya, tapi saya bukan sombong, bukan untuk takasur bermegah-megahan, fi halil udhur, maka ini adalah udhurnya telah terpenuhi, maksud maqasidnya terpenuhi, maka kita boleh menerima. Sara dzalikal akhdhu minad dunya lil hali khairan wa hasadan adaban, maka jadilah mengambil dunia itu, perkara yang halal itu sebagai suatu apa? Khairan, baik. Wa hasanah, dan kebajikan, tapi syaratnya wa adaban, dan dengan penuh adab, dengan penuh etika. Jangan orang yang kaya menunjukkan kekayaannya. Suaminya berapa sekarang itu, suami yang dipecat karena istrinya yang memberikan pamer Louis Vuitton, Hermes, ya, sepatunya aja 600 juta, itu akhirnya suaminya dipecat, hartanya dikejar. Nah, ini jangan sampai, tidak boleh, karena ini kaya dengan tidak adab, dan ini tidak diperkenankan. Wa ammalau kana halul udhur wala yakunu lahu hadzal qasd wa dzikr. Adapun jika kondisi orang itu adalah kondisi uzur, namun tidak ada maksud dan penuturan tadi di dalam hatinya, bagaimana? Atau au yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikr, atau terwujud maksud dan penuturan ada di hatinya, ya. Walau yakunu fi halil uzur, tapi tidak uzur, bagaimana? Nah, ini. Jadi ada yang uzur, udurnya itu tidak punya tapi sombong, diterima nggak mau, ya, malah musuhin yang ngasih, kadang-kala dilempar yang dikasih. Nah, ini adalah makosidnya, adabnya, walaupun tidak mampu itu salah, tidak boleh. Karena menurut hukum dia boleh menerima, karena sudah memenuhi udurnya. Jadi menerima mubah, menerima bantuan, menerima
BLT ya, dulu ada BLT boleh, tapi nggak usah sombong. Nah ini ya, ada kalanya orang yang tidak ada mubah tapi kaya raya, tapi untuk halimnya, mubahnya, kekayaannya tidak untuk kepentingan umat, itu juga nggak boleh. Jadi ini bahaya. Nah karena itu fala yasiru dzalikal akhadhu min jumlati khairat, maka tidak menjadi bahwa mengambil mubah itu tergolong sebuah kebaikan. Yang kaya tapi bermegah-megahan, at-takasyur, riya, itu adalah meninggalkan etika dan kemubahan. Orang yang tidak mampu tapi tidak memenuhi halimnya dan tujuan yang baik juga adalah tidak baik. Nah karena itu selain halin wal maqasid, maka ditambah yang ketiga. Yang ketiganya adalah tsummal istiqomah. Syarat ketiganya ditambah oleh Imam Ghazali, istiqomah. Ala hifdzi hadzal adab tahtaju ila basirah wa qasdin musmalin, yaitu istiqomah dalam menjaga etika semacam itu membutuhkan basirah, mata hati, dan tujuan secara umum. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ya ini mohon maaf, kalau orang kaya biasa memberi, saat tertentu tidak memberi, maka tidak hak bagi masyarakat menilai orang itu pelit. Dan orang yang lupa biasa memberi, tidak memberi, oleh Allah dicatat sudah memberi. Karena niat itu, makosidnya itu adalah sudah memiliki niat untuk memberi. Tapi jangan lupa, jangan pula pura-pura lupa. Ini waktunya bayar sedekah, zakat, infak, nggak bayar, tapi lupa. Saya lupa. Ada ingat, nah itu nggak boleh. Nah, jadi dengan demikian halin maksudun wal istiqomah itu harus satu. Istiqomah ya. Bi annahu la ya'khudhu minad dunya bi halin, dengan bahwasanya ia tidak akan mengambil dari dunia pada suatu kondisi. Ya, dia memang sudah biasa bekerja keras sehingga tidak usah menerima. Di dalam kitab Adabul Suluk ada cara untuk menolak. Bapak Ibu sekalian, boleh saya terima? Boleh. Misalnya Anda memberi, saya akan berikan kepada yatim piatu ya Bapak. Atau kalau Bapak ingin menyerahkan, ini lembaga yatim piatunya, karena dia tidak membutuhkan dunia itu. Ya, itu ya. Padahal menerima mubah, menerima itu boleh, tapi ada yang lebih penting. Illal udwata uddati ala ibadatillah ta'ala, kecuali untuk sarana beribadah kepada Allah. Kalau memang tidak mampu, ada kekurangan, boleh menerima. Untuk apa? Li'ibadatillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab hatta annahu in syaha an dzikril hujjah fi halin, hingga dia mengetahui ya, kalaupun dia lupa untuk menuturkan kondisi seperti itu, ya, menerima saja, menolak tidak enak, diterima saatnya mau diniatkan untuk yatim piatu tapi lupa, itu nggak apa-apa, karena memang kebiasaannya memberikan, cuma ini hanya lupa. Jadi itu ada lupa, maka cukup baginya maksud umum dari memperbarui peraturan penuturan argumentatif tersebut. Yang biasanya membantu, kok ini nggak membantu apa. Biasanya kalau dibantu, diterima, kasih. Jadi dua Bapak Ibu sekalian ya, ada dua ya. Kalau ada yang memberi sebaiknya diterima, ya kasih. Jangan terima kasih, terima kasih. Nah, jadi diterima untuk dibagi. Itu caranya ya, terima kasih. Nah dengan demikian Bapak sekalian, tiga itulah yang menurut pendapat gurunya Syekh Imam Ghazali, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Akhirnya beliau mengatakan, qala Syekhuna, telah berkata guru saya, artinya Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimallah, fasarat umurut thalathah wal mu'tabaratun fihi
tiga-tiganya itu harus dilakukan secara bersamaan. Halinnya, makosid tujuannya, niatnya, dan yang kedua keistiqomahannya. Kalau biasa memberi, istiqomah memberi, insya Allah Allah akan memberi kesempatan untuk selalu memberi. Tapi kalau umat itu berat untuk memberi, akan diberikan kesulitan oleh Allah untuk memberi. Nah, jadi tinggal biasa ringan tangan atau tidak. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tiga tadi, kullu wahidin min wajhin, tiga hal yang berbeda tadi tapi menyatu, yakni an-nadhikra wal hal mutabarun fi husul kaunihi khairan aslah, yaitu harus dalam keadaan dua hal yang dipertinggalkan dan semuanya itu prinsipnya adalah mengambil yang pokok yang halal, memberi yang halal, menerima mau menerima adalah yang halal. Prinsipnya di situ. Jangan menerima kemubahan barang-barang yang haram. Subhat saja kalau tahu dihindari. Intinya di situ. Kata kuncinya adalah wa husulin kaunihi khairan wa aslan. Jadi keadaannya itu harus baik dan yang pokok tadi. Ya. Wal qasdul musma'al mutadhi an basyirah. Sedangkan tujuan umum ya yang termestikan untuk memberi atau menerima dalam hal urusan dunia itu harus an basyiratin, harus pakai hati. Nih saya kasih, saya sumbang. Nah, awas kalau tidak diumumkan, nah ini tidak pakai hati membantu, kan banyak. Mengapa enggak senang disebut hamba Allah saja? Tapi umumkan ya, catat. Nah, kan masih banyak seperti itu. Itu berarti apa? Dia tidak dalam keadaan yang menjadikan pakai hati. Bimang jilatil adab dengan pakai adab. Bantu tapi merengut. Ya nggak oleh hasil. Niatnya tidak ibadah, nyakiti yang diberi itu juga enggak. Muktabarun fil istiqomah alaih, dan itu harus dipertimbangkan dengan dengan kebiasaan istiqomah itu. Istiqomah memberi, ya, istiqomah berbagi. Nah, itu kalau istiqomah memberi, kalau nggak berbagi karena lupa, Allah sudah mencatat. Ini biasanya memberi, tapi kalau lupa, Allah sudah mencatat. Nah, karena itu yang kedua, bagi yang sang penerima juga harus dalam posisi tahu bahwa yang diberikan itu adalah yang halal. Nah, karena itu fafham dzalik rasyid, maka pahamilah Bapak Ibu sekalian, itu pesannya Imam Ghazali, inilah jalan kita untuk mendapatkan petunjuk agar ibadah kita itu baik. Karena orang yang suka makan subhat, ibadah sunnahnya itu malas. Orang yang ada haram, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah wajibnya itu adalah malas. Nah, karena itu fa in akhadha min ad-dunya halal bi syahwatin fa hal yakunu dzalik masyah. Jika seseorang mengambil perkara dunia, kaya raya, penuh syahwat, ingin ditunjukkan, apakah ini disebutkan maksiat? Wahai Imam Ghazali, pertanyaannya. Wa hal yazam 'ala adab? Apakah orang seperti ini kaya raya, tidak mau menjalankan perintah untuk memberi, akan mendapat adab? Wa al-ahdu bil uzdi wal fadlun amla? Ataukah orang ini sudah memenuhi uzur sehingga merupakan kewajiban atau tidak? Padahal dia harus melakukan kebaikan-kebaikan karena kekayaan yang diberikan. Ini akan diajak, dicela, atau nanti dihisab. Ini pertanyaan mendasar yang perlu kita tahu. Maka Imam Ghazali mengatakan fa'lam andalika fadilatun wa tusammihi khairan wa hasanah. Maka ketahuilah bahwa mengambil perkara halal dunia itu boleh, utama.
dan ini dinamakan dengan kebaikan dan kebajikan. Orang kaya boleh, orang punya kedudukan boleh, orang punya jabatan boleh, dan ini juga merupakan wal amru bihi amru ta'dib, dan ini juga adalah perintah Allah. Syaratnya satu, ta'dib, beretika saja. Yang kaya beretika, yang punya pejabat beretika, yang menjadi penguasa beretika, dan itu dikatakan, ditujukan maqasidnya itu adalah lil ibadah. Wal ahlu bisawat sarru wa sai'atun. Tapi kalau mengambil dunia, jabatan, kekuasaan dengan syahwat, itu disebut dengan syarrun sai'atun. Ini jelek dan sangat buruk. Wan nahu anhu nahu zajarin wa adab, dan ini dilarang, harus dicegah dan tidak memenuhi etika. Walaysa dzalika bimaksudin wal yakunu alaihi adzab, benar, dan hal ini bukan perbuatan maksiat, boleh, tapi Anda nanti adalah neraka karena Anda mencari rezeki dengan tidak mengerti halal haram. Hantam sana, pokoknya uangnya siapa saja terima. Yang haram diterima, yang rezeki tidak benar diterima. Ini adalah syarr, dan dia akan dilakukan adalah orang perbuatan digolongkan orang maksiat, dan dia akan disiksa. Wa inna ma'al al-habsa wa hisab wal laumu wa ta'rif. Orang seperti ini, orang kaya, sombong, takabur, kemudian takasur, berlomba-lomba, tidak mau kalah, sayalah orang yang terkaya, sayalah orang yang paling hebat, maka dengan demikian dia itu akan dihabsu, di penjara dulu. Wal hisab, akan dihisab. Wal laumun, dia akan dicela, dikecam. Wal ta'iru, dan orang itu juga akan dibully ya oleh masyarakat luas. Nah, itu ya sudah terjawab ya. Artinya boleh kalau niatnya baik dengan beretika. Tapi kalau bermegah-megah tidak boleh, dia akan dikecam, akan diadab. Fa in kunta fama hadzal habsu wa hisabu ladzatil yalzamanil abdu. Apa kondisi terpenjara dan hisab termestikan bagi seorang hamba? Jawabannya fa'lam ta anna hisab antus alu yaumil qiyamah amma. Ya pasti hartamu itu akan dihisab. Makanya orang yang terlalu nyaman di dunia itu akan mengurangi kenikmatannya nanti di akhirat. Kalau di dunia kurang dikit nggak apa-apa, nyantai aja. Fahmi wa fima da anfaqta, apakah sudah disedekahkan, sudah di jalan Allah? Wa madza aradtu bidzalik, dan apakah yang telah kau inginkan dengan cara kamu kaya raya itu, dan kamu menerima dengan cara dihina-hina, atau menerima dengan menolak, menutup mata haram halal, semua akan dihisab. Fal habsu habsun anil jannah muddatul hisab, sedangkan kondisi terpenjara adalah orang itu dicegah dulu masuk surga. Ya, kayamu itu tinggi apa sih? Tinggi kepentingan umat, berjuang li'iklali kalimatillah, enggak? Nah, dihisab dulu fil yaumah wa dzalika fi asril qiyamah, dan itu nanti menjadi apa? Padang mahsyar di hari kiamat itu. Baina ahwaliya wa maqawifiha uryanan atsanan, di tengah-tengah berbagai terornya di masa jeda itu dihisab, dan dia nanti akan merasakan panasnya mahsyar, telanjang, haus, wa kafa bidzalika bilaitin, dan cukup kiranya itu sebuah musibah bagi orang yang kaya raya tetapi tidak ditasarufkan di jalan Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, berarti pertanyaan ketiga belum kita bahas sekarang, yaitu tentang fa in qila fa idza qad akhallallahu lana hadzal halal falawmu wa ta'rif fi ahadil fi ahdihi limadza, dan
mengurangi kenikmatan di akhirat itu apa bagi orang yang kaya tapi tidak mau sedekah, atau orang miskin yang tidak beribadah. Kadzal faqru ayyakunna kufran, itu kan di situ. Kan banyak, astagfirullahaladzim, ada orang yang kekurangan tapi kan tidak pernah ibadah, tidak mengenal Allah, kan eman-eman, sudah di dunia kurang tapi di akhiratnya juga belum tentu menerima. Ini kita akan bahas besok pagi, Bapak Ibu sekalian. Semoga besok sore ya. Moga-moga ngaji sore hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Taala. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.